Munculnya nama pegawai Kejaksaan Febrio Adiono dalam formulir kronologis saat Sutrimo dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring usai tak sadarkan diri menjadi sorotan. Sosok yang muncul sebagai penanggung jawab Sutrimo di rumah sakit ini diketahui sempat bekerja sebagai staf ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Lantas apakah polisi harus memeriksa Febrio untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo? Kita bahas bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo atau yang kerap disapa Prof. Kiki dan praktisi hukum dan aktivis anti korupsi Bung Saur Siagian. Prof. Kiki dan Bung Saur, selamat petang semua. Selamat petang Mas Pipo. Baik. Saya ingin langsung ke Prof. Kiki bahwa Kejagung membenarkan Febrio ini adalah pegawai kejaksaan dan staf dari ex-Jampitsus. Menurut Anda, Prof. Kiki, seberapa krusial peran Febrio untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo? Ya, sangat krusial. Dari sejak awal ditemukan mayat itu kan saya udah bilang, ini serius, pasti bisa membuka jaring-jaring tentakelnya gurita ini gitu loh. Jadi sekarang baru terbukti nanti kejahatan itu serapi apapun disembunyikan pasti akan terbuka juga gitu loh. Mungkin hanya masalah waktu itu. Nah. Tapi menurut Anda siapa yang dalam tanda kutip menahan sampai akhirnya Febrio ini, mohon maaf, tapi belum diperiksa oleh polisi? Kalau polisi ini kan, ini antar instansi gitu ya, ada keengganan, ada masalah-masalah, tapi mereka kan bekerja terus. Saya lihat ini dikumpulin, ini data dikumpulin, nanti kalau harus berhadapan, digebrak, bawa masuk, datanya lengkap gitu. Jadi masalahnya adalah publik itu meminta transparansi seluruh proses dari awal. Jadi kalau ditemukan, dibuka. Nah, sementara polisi menyimpannya terus supaya tidak kecolongan, yang lain ditutupi. Ini contoh aja nih, karena mayat itu ketika ditemukan, ada foto tangan dan sebagainya, itu kan berusaha ditutupi supaya Febrio ini nggak ketahuan. Akhirnya ketahuan, nanti Febrio nyangkut kemana lagi, itu akan ditutupi lagi kayak gitu. Nah, polisi berusaha supaya itu jangan terjadi gitu. Tapi Prof. Kiki, apakah punya informasi atau mungkin mendapat informasi apakah sosok Febrio ini sebelumnya sudah diperiksa oleh polisi atau belum? Karena dari inisial yang disebutkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tidak ada inisial FA. Itu kalau diumumkan, diperiksa, itu pasti bocor kemana-mana dan rangkaian berikutnya itu akan tertutup gitu. Jadi memang kejar-kejaran polisi ini dengan opini publik yang minta secepatnya gitu loh. Sementara polisi kan kalau saya nilai ini belum cukup untuk melanjutkan ke rangkaian berikutnya gitu. Jadi memang belum diperiksa, belum diumumkan gitu hasilnya. Ya, belum diperiksa, belum diumumkan hasilnya. Saya ingin ke Bung Saur. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh polisi, Bung Saur, agar bisa leluasa untuk mengungkap kasus kematian Sutrimo ini? Karena tadi seperti yang disebutkan oleh Prof. Kiki bahwa kasus ini sangat krusial untuk membuka tentakel jaringan gurita yang kemudian mungkin saja terkait korupsi dan juga TPPU. Yang paling fundamental apa yang dilindungi di KUHP pasal 133 bahwa polisi berhak melakukan penyelidikan, dan tadi seperti Prof. Kiki bilang bahwa sekarang polisi telah melakukan penyelidikan, yang paling segera dilakukan itu ekshumasi. Yaitu adalah segera kemudian menggali mayat daripada Sutrimo, kemudian melakukan otopsi. Apa dugaan kematian daripada almarhum? Karena begini, kalau menurut saya, kalau kita lihat dulu Febri Ardiansyah seperti Prof. Kiki mengatakan bahwa dia ini kan bukan saja dilindungi khusus, bahkan tentara, kemudian harsis daripada perlindungan presiden, kemudian juga dilindungi dia. Artinya adalah ada sebenarnya kehati-hatian daripada teman-teman penyidik di kepolisian untuk membongkar ini. Namun menurut saya ini justru tantangan teman-teman penyidik, karena
ketika teman-teman penyidik menetapkan saudara Febri Ardiansyah tersangka, kemudian entah apalah, ada presiden bahkan, kalau kita lihat berita sudah beredar, ada Sapri Samsudin, bahkan yang sampai juga menawarkan supaya Kapolri diganti. Ini adalah bagaimana semua mau terlibat dalam kasus ini, bisa saja mereka juga ini melakukan penutupan. Oleh karena itu kita dorong teman-teman penyidik, kepolisian, yang menurut saya sangat cerdas, ya sangat cerdas, supaya segera jangan lagi ada gangguan biaya psikologis. Karena apa? Nggak ada lagi beban mereka, karena mereka harus juga membantu tim 9 ya untuk memborkan dugaan korupsi, gurita korupsi yang dilakukan oleh Febri Diansyah dan kawan-kawan. Nah, oleh karena itu tanpa harus teman-teman penyidik tanda kutip terlalu hati-hati, yang paling standar dalam 2 minggu ini, misalnya hari Senin atau minggu depan, sudah harus segera dilakukan ekshumasi, karena itu hak dari penyidik, tidak perlu itu katakanlah izin daripada keluarga, itu tidak ada, karena ini adalah delik biasa. Karena itu sekaligus perlindungan kepada keluarga juga, dan supaya dugaan kematian ini apapun penyebabnya, karena kan buktinya cukup kuat ada busa keluar, kemudian entah siapapun, termasuk juga teman penyidik, ada jenderal, ada siapa, kemudian segera ditetapkan obstruction of justice bila perlu. Tapi pertanyaannya Bung Saur, bahwa kita tahu kematian Sutrimo ini diketahui pada tanggal 23 Juli, artinya sudah berjalan lebih dari 2 pekan. Apakah menjadi hal yang wajar ketika terlalu lama, atau apa yang membuat polisi ekstra hati-hati? Atau mungkin seperti yang tadi Anda sebutkan, ada upaya dari sejumlah pihak yang menutupi sosok dari Febrio ini? Sekarang aja masih ada, mungkin Mas Kiki dan kita tahu, sampai sekarang masih ada dorongan supaya Kapolri itu diganti. Itu pasti berkaitan tentang penetapan saudara Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Artinya itu masih dikaitkan. Artinya bagaimana teman-teman penyidik begitu sangat dapat tekanan. Nah, oleh karena itu menurut saya satu-satunya, karena nggak ada lagi beban kepada mereka, mereka harus all out supaya beban ini jangan kepada mereka. Ini seakan-akan beban kepada mereka, padahal mestinya mereka sebagai pembantu supaya tim 9 ini serius. Kalau memang ada dalang di belakangnya Febri Diansyah, entah siapapun, harus diungkap. Apakah jenderal, apakah polisi, apakah tentara, yang dulu juga di Polda Metro kita lihat ada juga tentara misalnya pakai laras panjang. Nah, itu kan sudah petunjuk dalam KUHP, bahwa petunjuk-petunjuk satu dengan yang lain ini banyak mengganggu. Nah, kita dorong teman-teman polisi bersama dengan masyarakat, juga dorongan presiden, nggak ada beban. Siapa bongkar pasti publik, kemudian negara juga akan bersama-sama teman-teman penyidik, gitu loh. Baik, saya ingin minta analisa dari Prof. Vicky, bahwa tadi ada pemikiran yang sangat tajam dari Bung Saur, bahwa penetapan tersangka dari Febri Ardiansyah ini justru bahkan sampai berdampak dalam tanda kutip kemungkinan isu penggantian pucuk tertinggi Polri, pergantian Kapolri. Analisa Anda, Prof. Vicky? Ya, pasti yang disalahkan ke atas, gitu. Artinya apa? Kok polisi berani? Gitu. Ya, mereka tidak polisi kan harus berani karena dia penegakan hukum. Artinya Anda menduga betul ada kaitannya, Prof? Artinya Anda betul menduga ada kaitannya? Iyalah. Itu semua orang tahu itu, gitu ya. Tapi masalahnya kan bukan di situ. Masalahnya seperti yang disampaikan Saur tadi. Nah, polisi ini bekerja profesional aja, anggap aja itu nggak ada yang melindungi. Tapi bagaimana kita punya asumsi seperti itu kalau secara jelas Polda Metro digeruduk tentara, rumah-rumah dijaga tentara. Bagaimana kita bisa menghilangkan kesan bahwa kasus Trimo ini juga tidak dilindungi oleh tentara? Kenapa? Makin lama ditangani kasus Trimo ini akan makin sulit mencari kaitannya dengan TPPU, gitu loh. Jadi memang harus bergerak cepat dan nggak usah takut polisi. Tadi Anda menyebutkan, Prof. Vicky, bahwa polisi ya silakan saya bekerja secara profesional. Tapi pertanyaannya, siapa yang harus memegang kendali, Prof, agar polisi betul-betul bisa bergerak leluasa untuk mengungkap kasus ini? Begini, di polisi itu kan berlaku diskresi. Diskresi itu setiap anggota polisi itu punya kewenangan untuk mengambil langkah-langkah tindakan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan, gitu. Jadi artinya apa? Ini level brigadir pun kalau dia
punya pengetahuan teknis ekshumasi misalnya dokter gitu, ya dia bisa lakukan. Nah sekarang bola kan di tangan timnya polisi nih Ya. untuk kasus Trimonya sendiri. Itu ke Dr. Hersri, Ketua Asosiasi Forensik Indonesia itu sudah siap dia. Jadi kalau begitu ada perintah dari dari penyidik untuk ekshumasi, berangkat mereka bisa melakukan itu. Tetapi kalau asumsi dasarnya adalah bahwa ini berkaitan langsung dengan dugaan kematian, kalau berbusa segala macam itu kan biasanya diracun. Dan ya kalau tidak diracun, mati mendadak seperti itu jantung, dia tidak punya riwayat jantung, dan itu bisa di otopsi nanti bisa ketahuan dia punya sakit jantung atau tidak. Nah, tetapi kalau dikaitkan dengan diracun, dan racun yang digunakan itu arsenikum atau sianida, itu punya batas waktu untuk diketahui. Itu paling lama tuh 4 jam. 4 jam. Baik, saya ingin ke Bung Saur, bahwa tadi dikatakan ini Anda menganalisa bahwa ada implikasi keterkaitan antara kematian Sutrimo dengan penetapan tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah, dan begitu banyak dalam tanda kutip tekanan yang kemudian dialami oleh polisi. Pertanyaannya, siapa yang harus memegang kendali agar polisi bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang? Saya kira beban polisi sudah tidak ada, kan sudah beberapa kali Kapolri itu digebukin. Kita lihat berita misalnya ada orang tawaran supaya Pak Sigit itu diganti. Baru rame lagi sekarang, kenapa Jaksa Agung nggak diganti, kenapa Panglima TNI nggak diganti, Menhakam nggak diganti. Tapi oke lah. Justru menurut saya teman-teman penyidik sekarang, teman saya Mas Sigit, kita dorong mereka, jangan sampai lagi ada beban. Nah, tadi Mas Kiki sudah mengatakan sebenarnya ahli-ahli forensik kita, karena Mas Kiki mengajar di Bayangkara. Ya. Sangat mudah mengatasi mengapa sekarang seperti ada beban. Malah kalau teman-teman penyidik ini menunda-nunda lagi, ini beban kepada teman-teman polisi sendiri, bahkan bisa menimbulkan kecurigaan kepada publik. Setidaknya dua, mereka apakah takut atau katakanlah kemudian ada seperti ditutupi. Tidak ada lagi sekarang saatnya mau ditutup-tutupi demi wibawa dengan kerja-kerja awal yang dilakukan penyidik Polri yang cerdas menurut saya. Sementara ini disepakati diserahkan kepada tim 9 Kejaksaan Agung yang sekarang debatable apakah mereka bisa objektif apa tidak. Nah, ini saatnya yang soal penyidikan kematian Sutrimo itu all out, teman-teman penyidik memberikan encourage kepada teman juga jaksa, jangan sampai Anda coba-coba juga lindungi teman-teman di satu korps, bahwa siapapun nanti atas sekelas Kompas terus menjaga ini, Mas Kiki tetap menjaga ini. Nah, saya kira ini juga sudah modal sosial dan juga kapital kepada teman penyidik bahwa mereka tidak ada beban moral lagi. Mereka telah diminta untuk diserahkan, udah. Namun ada satu kejadian di mana penyelidikan ini soal dugaan kematian ini masih misterius. Mereka sudah all out 2 kali TKP. Namun jangan juga terlalu lama ditunda-tunda. Segera-segera lakukan ekshumasi. Itu adalah jawaban bukan saja kepada publik, tapi juga endorsing teman-teman di kejaksaan, tapi sekaligus juga pada harapan kita masih penegakan hukum itu berjalan imparsial gitu loh. Oke. Tapi yang menjadi menarik juga bahwa ekshumasi ini kan harus dengan persetujuan pihak keluarga. Tetapi pihak keluarga nampak juga melihat kejadian ini sebagai suratan takdir. Bagaimana kemudian proses ekshumasi bisa berlangsung ketika keluarga juga tidak mengizinkan, Bung Saur? Mas Dipo, tidak ada kewajiban di KUHP bahwa itu adalah harus dapat izin daripada keluarga di pasal 133. Bisa dilakukan oleh polisi? Itu bisa, karena kan ada dugaan ini bahwa kematian dia itu adalah kematian yang diduga tindak pidana. Apakah dalam proses penyidikan itu adalah wewenang daripada penyidik. Namun nanti ketika diotopsi, penyidik akan memberitahukan kepada keluarga. Namun dalam konteks melakukan ekshumasi dalam KUHP pasal 133 tidak ada. Saya kira ini harus sudah clear kepada. Malah menurut saya ini adalah kemenangan kepada keluarga menurut saya, karena mereka terlindungi. Ini Sutrimo itu meninggal karena apa?
Ini adalah bukan saja melindungi daripada keluarga korban, tetapi juga masyarakat sebagai tidak mengganggu ketertibannya. Namun yang jauh lebih penting, gurita dugaan pencucian uang dan juga korupsi yang dilakukan gengnya Febri Ardiansa itu bisa dibongkar secara total dengan teman-teman PJD juga serius. Jangan lagi takut, nggak ada lagi. Saya kira pesan kita semuanya kepada situ. Jadi tidak ada katakanlah izin daripada keluarga. Malah sebaliknya, keluarga akan sangat diuntungkan karena mereka dalam keadaan tekanan ini. Kenapa mereka dibilang tidak ada laporan? Gitu loh, Dipo. Oke, baik, digarisbawahi bahwa untuk mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi terkait penyebab kematian Sutrimo, polisi bisa melakukan ekshumasi kepada jenazah Sutrimo tanpa izin keluarga. Terima kasih Bung Saur Siagian dan juga Prof. Kiki telah memberikan pandangannya di Kompas Petang.